Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Rifren Muhammad Paulus N. Tambunan. Pagi hari ini ingin menyapa saudaraku terkasih dimanapun berada. Kiranya saudaraku terkasih tetap dalam kondisi aman, sehat dalam perlindungan Tuhan, dan semakin kuat, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini di awal pekan yang indah ini saya ingin sharing firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 dan ke-14. Saya ingin mengambil sharing ini menjadi satu hal renungan yang wajib kita renungkan bersama-sama. Berbicara tentang iman pemenang vs iman pecundang. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita mau jujur dalam kehidupan kita, seberapa sering kita punya rasa takut? Dulu sebelum saya menjadi orang percaya, saya tidak takut dengan apapun, dengan iman percaya saya yang lama. Bahkan di usia muda, di usia 15-16 tahun, saya sudah biasa pergi dari satu kota ke satu kota menjadi backpacker seorang diri. Hingga akhirnya saya menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ditambah lagi dengan iman saya kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya tidak memiliki rasa takut akan apapun juga, sampai pada kematian. Karena apa? Kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 berkata, dan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi bagi saya kematian itu adalah sebuah keuntungan untuk segera menuju ke surga kekal, bertemu dengan Bapa yang begitu mengasihi saya, bertemu dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya yang hidup, yang ajaib dan kekal sampai dengan selama-lamanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, Musa mengutus 12 orang pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel. 12 pengintai mewakili 12 suku yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Dari 12 suku itu, satu orang dipilih mewakili setiap sukunya. Dan dari 12 suku yang mengintai tanah perjanjian selama 40 hari, dan di saat mereka kembali dari tanah pengintaian ke hadapan Musa, mereka berhasil membawa hasil bumi dari tanah perjanjian yang begitu ajaib dan dahsyat. Tanah yang subur, berlimpah susu dan madu, dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Mereka sampai membawa tandan buah anggur dengan cara menggandarnya atau memikulnya. Saking besarnya, saking dahsyatnya buah anggur itu. Bahkan buah delima dan buah ara mereka bawa ke hadapan Musa. Mereka berhasil mengintai selama 40 hari, dan mereka berhasil menunjukkan kekayaan, kelimpahan, kebaikan tanah yang mereka intai kepada Musa. Tapi ada suatu hal yang sangat menggelikan. Dari 10 pengintai yang berhasil mengintai tanah itu, di saat mereka sudah berhadapan dengan Musa, mereka masih bersama-sama menceritakan. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27, 28, 29, firman Tuhan berkata, mereka menceritakan kepadanya, yaitu kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar juga. Keturunan enak telah kamu lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kondisinya sangat mengerikan. Kondisinya sangat tidak baik. Kondisinya sangat membuat mereka disuguhi dengan hal yang melimpah, tapi juga dibumbui dengan hal yang mengkhawatirkan iman mereka sendiri oleh karena perkataan 10 pengintai itu. Tetapi saudaraku, di dalam ayat yang ke-30 dan 31 firman Tuhan berkata, kemudian Kaleb mencoba menenangkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, saudara.
tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bahkan ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, 12 pengintai adalah orang-orang pilihan. 12 pengintai adalah orang-orang yang gagah perkasa. Tapi ada 10 pengintai yang punya karakter iman pecundang. Dan hanya 2 yang memiliki iman pemenang. Yang 10 orang mengalami ketakutan karena melihat apa yang didapatinya di tanah yang mereka intai. Yaitu bahwa penduduk negeri itu adalah orang-orang raksasa. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan dan menaklukkannya. Sehingga mereka tidak bisa merebut tanah itu. Tapi berbeda dengan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, 2 orang yang ajaib ini melihat mereka dapat ditaklukkan. Bahkan pasal yang ke-14, Kaleb bin Yefune berbicara bahwa kita akan memakan mereka. Yosua dan Kaleb memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan Allahnya, memiliki pemahaman yang benar akan kuasa Tuhan Allahnya, dan mengerti tentang janji Tuhan bahwa tanah itu sudah diberikan kepada umat Israel. Jadi mereka akan mampu menaklukkan karena bukan mereka yang berperang, tapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Karena mereka sudah mengalami perjalanan iman yang spektakuler, mulai dari tanah Mesir sampai dengan keberadaan mereka saat itu. Tapi berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Mereka melihat permasalahan itu lebih besar daripada Tuhan mereka. Mereka melihat bahwa Tuhan mereka tidak akan sanggup mengalahkan orang-orang raksasa itu. Sehingga mereka mengalami ketakutan dan kegentaran. Dan akhirnya saudaraku, di pasal ke-14, di saat Kaleb berkata bahwa kita dapat menelan mereka dan dapat menaklukkan mereka dan merebut tanah itu, apa yang diperkatakan Kaleb jadi dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang akan merebut tanah perjanjian sampai dengan Yerusalem. Berbeda dengan yang 12. Yang 10 yang lain maksud saya. Yang 10 yang lain pecundang, saudara. Dan dihitung sebagai pemberontak pada akhirnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kisah perjalanan iman yang dilakukan oleh 12 pengintai menuju tanah perjanjian harus menjadi peringatan keras bagi kita. Hari ini, apakah kita melihat permasalahan di depan kita lebih besar daripada Tuhan kita? Atau kita boleh menyatakan diri dengan iman percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari permasalahan yang kita hadapi? Karena di saat kita menyatakan bahwa permasalahan kita lebih besar daripada Tuhan kita, maka kita akan ditaklukkan oleh permasalahan itu dan kita akan menjadi pecundang dan kita tidak akan pernah bisa menjadi pemenang. Tapi di saat kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah kita lebih besar daripada permasalahan yang kita hadapi di depan kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bersama Tuhan kita bisa menaklukkan setiap permasalahan apapun itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, yuk kenali Tuhan dengan benar. Bangun iman kita, terus berjalan bersama Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dan kita semakin percaya bahwa Tuhan kita terlebih besar daripada apapun. Karena iman pemenang akan menjadikan kita diberkati oleh Tuhan. Dan iman pecundang akan membuat kita kehilangan Tuhan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dimanapun berada. Dan saat ini saya ingin berdoa untuk saudaraku yang sedang mengalami kelemahan iman. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba berdoa untuk seluruh saudaraku dimanapun berada yang sedang mengalami kelemahan iman. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus Tuhan melawat pribadi-pribadi ini, dan mereka pun mengambil keputusan untuk bangkit dan menjadi pemenang, menghidupkan iman kembali kepada Tuhan dengan terus mendekat, melekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Maka roh Tuhan yang besar itu akan tinggal dalam hidup setiap saudara kami yang mengalami kelemahan iman, dan mereka dibangkitkan untuk menjadi pemenang. Kami tolak segala tipu daya iblis, kami tolak segala roh kelemahan, kami terima roh yang membangkitkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Salam kemenangan,
Salam satu tubuh Kristus untuk saudaraku, dimanapun saat ini berada. Bersama kita bisa membawa shalom bagi Indonesia. Dan pastikan iman kita adalah iman pemenang, bukan iman pecundang. Shalom. Tuhan Yesus berkati.